Halo, kembali lagi di UTBK Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang soal TKA untuk SMA atau SMK tahun 2025-2026, mata pelajaran sejarah. Sebelum membahas soal, kita akan bahas kisi-kisi soal tes kemampuan akademik sejarah. Kisi-kisi soal TKA sejarah. Yang pertama, mempelajari peradaban kuno, Mesir, Mesopotamia, India, Tiongkok. Peradaban klasik, yakni Yunani, Romawi, serta perkembangan Eropa, yakni Renaissance, revolusi industri, kolonialisme, dan imperialisme. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yakni Kutai, Sriwijaya, Majapahit, masuknya Islam ke Nusantara, serta peran Wali Songo dan perkembangan kerajaan Islam. Yang ketiga, masuknya bangsa Eropa di Indonesia, VOC, Hindia Belanda, serta perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap penjajahan. Yang keempat, munculnya organisasi modern, yakni Budi Utomo, Sarekat Islam, Indies Partij, PNI, peran tokoh nasional, serta kesadaran kebangsaan menjelang kemerdekaan. Soal 1. Pada masa peradaban Mesopotamia, sistem pemerintahan, hukum, dan tulisan berkembang pesat. Kode Hammurabi menjadi salah satu hukum tertulis paling awal yang memberikan dasar bagi aturan sosial. Sementara tulisan paku atau cuneiform digunakan untuk mencatat transaksi ekonomi, keagamaan, dan administrasi. Di sisi lain, Mesir kuno lebih menekankan hierarki religius dengan Firaun sebagai pusat kekuasaan. India kuno mengembangkan sistem kasta yang berpengaruh hingga sekarang, sedangkan Tiongkok kuno membangun birokrasi yang terorganisir melalui dinasti Zhou. Dari berbagai peradaban kuno ini, yang paling berperan sebagai pelopor sistem hukum yang tertulis adalah A. Sistem kuno yang hierarki religius yang kuat, B. Mesopotamia dengan kode Hammurabi, C. India kuno dengan sistem kasta, D. Tiongkok kuno dengan birokrasi Zhou, E. Yunani dengan konsep demokrasi awal. Jawaban yang benar adalah B. Mesopotamia dengan kode Hammurabi. Pembahasan soal, Mesopotamia menjadi pelopor hukum tertulis melalui kode Hammurabi atau abad ke-18 sebelum Masehi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Mesir yang lebih religius, India berfokus pada kasta, Tiongkok membangun birokrasi, dan Yunani baru muncul kemudian dengan demokrasi. Soal 2. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera dengan kekuatan armada laut yang menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Keberadaannya tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit dan berita Tiongkok yang menyebut pengaruh Sriwijaya dan berita Tiongkok yang menyebut pengaruh Sriwijaya hingga ke Kamboja. Sriwijaya juga menjadi pusat pengembangan agama Buddha Mahayana, terbukti dengan catatan Yi Xing yang belajar di sana. Dalam perkembangannya, Sriwijaya mampu bertahan selama berabad-abad karena kekuatan maritim dan perdagangan internasional. Dari berbagai aspek kebesarannya, faktor utama yang menjadikan Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha adalah A. Kedukan bukit sebagai sumber legitimasi kekuasaan, B. Letak strategis di jalur perdagangan internasional, C. Hubungan diplomatik dengan kerajaan Tiongkok, D. Catatan Yi Xing sebagai belajar agama budaya di Sriwijaya, E. Armada laut yang kuat menjaga jalur pelayaran. Jawaban yang benar adalah D. Catatan Yi Xing sebagai belajar agama Buddha di Sriwijaya. Pembahasan, catatan Yi Xing yang singgah di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi menegaskan bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Hal ini menjadi bukti paling konkret dibanding aspek politik, letak, atau militer semata. Tryout 2 soal 1. Peradaban Yunani dikenal sebagai salah satu peradaban klasik yang memberikan kontribusi penting terhadap dunia modern. Pemikiran filsafat dari Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi dasar ilmu pengetahuan, sementara sistem politik demokrasi berkembang di Athena. Namun, banyak yang membandingkan Yunani dengan Romawi, terutama dalam aspek hukum, militer, dan administrasi. Romawi sering dianggap lebih unggul karena sistem hukumnya yang masih dijadikan rujukan dunia modern. Pertanyaannya, kontribusi terbesar peradaban Yunani terhadap dunia modern adalah
A. Demokrasi Athena sebagai cikal bakal sistem politik rakyat. B. Sistem hukum Romawi yang masih relevan hingga kini. C. Teknik militer Sparta yang efektif. D. Infrastruktur kota Romawi seperti jalan raya. E. Seni arsitektur Romawi seperti Koloseum. Jawaban yang tepat adalah B. Sistem hukum Romawi yang masih relevan hingga kini. Pembahasan kontribusi Yunani yang paling besar adalah demokrasi Athena yang menjadi fondasi perkembangan sistem politik modern berbasis partisipasi rakyat. Tryout 2 soal 2. Sriwijaya dan Majapahit sering dianggap sebagai kerajaan besar di Nusantara. Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha, sedangkan Majapahit dikenal dengan konsep Nusantara dalam Negara Kertagama. Banyak peninggalan keduanya, namun seringkali orang salah membedakan fokus kontribusi kebudayaannya. Sriwijaya lebih menonjol sebagai kerajaan maritim, sedangkan Majapahit lebih bercorak agraris dan politis. Pertanyaan kritis, warisan terbesar Sriwijaya yang membedakannya dengan Majapahit adalah A. Sistem birokrasi di Jawa Timur. B. Pusat perdagangan maritim internasional di Asia Tenggara. C. Konsep Nusantara dan negara Kertagama. D. Pengaruh Hindu-Buddha dalam candi besar. E. Sistem pertanian sawah teratur. Jawaban yang benar adalah B. Pusat perdagangan maritim internasional di Asia Tenggara. Pembahasan, Sriwijaya unggul sebagai pusat perdagangan maritim internasional, sementara Majapahit unggul dalam konsep persatuan politik Nusantara. Tryout 3 soal 1. Revolusi industri di Eropa membawa dampak besar terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan politik. Munculnya mesin uap, pabrik tekstil, serta transportasi modern mengubah kehidupan masyarakat. Namun, revolusi ini juga menimbulkan kesenjangan sosial antara buruh dan pemilik modal. Jika ditinjau dari negara asal munculnya revolusi industri pertama kali, manakah yang menjadi pusat awal terjadinya perubahan tersebut? A. Prancis dengan revolusi 1789, B. Jerman dengan perkembangan industri baja, C. Amerika Serikat dengan pabrik modern, D. Inggris dengan penemuan mesin uap, E. Belanda dengan perdagangan VOC. Jawaban yang benar adalah D. Inggris dengan penemuan mesin uap. Pembahasan, revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada abad ke-18. Inggris memiliki modal besar dari perdagangan, sumber daya batu bara, dan inovasi teknologi seperti mesin uap James Watt. Negara lain menyusul, tetapi pusat awalnya adalah Inggris. Itulah beberapa soal yang akan muncul pada tes TKA sejarah SMA, SMK. Jika kamu ingin berlatih ratusan soal menggunakan simulasi berbasis GPT standar nasional, kamu bisa kunjungi www.utbk.or.id. Kamu bisa mengerjakan ratusan soal lengkap dengan pembahasannya. Dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun.